Bacaan dari nubuat Daniel. Pada waktu itu, Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung itu tinggi berkilau-kilau luar biasa, berdiri tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendasyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedang kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan dari tanah liat itu, sehingga remuk. Maka sekaligus diremukan juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam yang dihembus angin di tempat pengiringan pada musim panas, sehingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, kepada Tuanku Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ke dalam tangan Tuanku telah diserahkannya semua manusia dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberikannya kuasa atas semuanya itu, maka Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu menjadi keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat. Besi bercampur tanah liat, sebagaimana kaki dan jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya. Kekuasaannya takkan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah Tuanku lihat, yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, serta emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar, makanya dapat dipercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
Pujilah Tuhan, hai segala air di atas langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, segenap bala tentara Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di ujung tahun liturgi ini kita sering mendengar Injil atau bacaan itu tentang akhir zaman, di mana pada hari ini pun kita juga mendengarkan tentang bait Allah atau keruntuhan bait Allah, di mana dari situ Yesus juga mengajarkan soal akhir zaman. Ketika ada orang yang berbicara dan mengagumi bangunan bait Allah karena batunya indah, bentuknya bagus dan lain sebagainya, Yesus justru mengatakan tentang kehancuran, keruntuhan akan bangunan itu. Hal ini juga mengacu kepada diri manusia masing-masing. Manusia itu juga sebenarnya adalah bait Allah, karena tempat Allah bersemayam. Maka kita pun juga diajak tidak hanya mengagumi apa yang nampak itu entah sekarang masih kuat, masih cantik, masih tampan, masih sehat, ataupun juga soal apa yang kita kenakan atau jabatan yang melekat pada kita. Karena nanti pada akhirnya ketika kita meninggal dunia, semuanya itu harus dilepaskan semua, atau dalam bahasa hari ini semuanya itu akan diruntuhkan. Tidak akan ada yang dibawa satupun. Kecantikan, ketampanan, harta kekayaan, jabatan, pakaian yang bagus itu tidak akan dibawa
ke dalam alam kematian. Lalu yang disarankan oleh Yesus di sini adalah supaya kita waspada. Karena akan ada banyak penyesatan, akan ada banyak godaan, akan ada banyak hambatan yang bisa saja semuanya itu membuat kita jatuh karena terhimpit, karena kesusahan, kesedihan, penderitaan, kekecewaan, rasa takut, itu bisa saja membuat kita jatuh. Yang perlu kita lakukan adalah waspada dan tetap berjaga-jaga, di mana kita senantiasa setia dalam keadaan apapun kepada Tuhan. Ini kita supaya kita bisa setia, kita diajak untuk senantiasa berdoa. Kita diajak untuk senantiasa mengarahkan diri kita kepada Tuhan, agar ketika saat itu datang, saat itu artinya saat penderitaan itu datang, kekecewaan, rasa takut dan lain sebagainya, atau bahkan saat kematian itu datang, kita didapatinya setia, kita didapatinya sedang melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya ketika kita setia, seperti yang dikatakan dalam bait pengantar Injil tadi, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Berkatalah senantiasa menyertai kita semua.